想了。 Jenderal ke-9 pun meremehkan kekuatan mereka semua. Dia mengatakan kalau orang-orang lemah patut untuk mati di tangannya. Jenderal ke-9 bener-bener dendam karena peliharaannya udah dibunuh seenaknya sama mereka semua. Ketika Jenderal ke-9 akan membunuh Shinmo, Keshang datang dan dia melarang Jenderal ke-9 untuk melampiaskan amarahnya sekarang. Karena tujuan utamanya cuma Ivan aja gitu kan. Mereka membutuhkan Ivan karena ternyata serpihan kunci teratai emas ada di dalam dirinya. Kemudian ritual pelepasan serpihan dari dalam diri Ivan pun dimulai. Tiba-tiba Ivan mengingat full versi tentang kejadian 20 tahun lalu, yang dimana sewaktu dia masih kecil, Ivan sedang berada di dalam kobaran api bersama dengan ayahnya yang waktu itu menjadi pilot untuk penerbangan pengadilan Rift. Di sana terlihat juga anggota Payoling dan pengadilan Rift sedang memperebutkan serpihan kunci teratai emas tersebut. Serpihan itu sempat terlepas dari tangan pengadilan Rift dan masuk ke dalam diri Ivan. Nah, setelah itu Ivan pun pingsan dan ingatannya menjadi samar-samar. Mulai saat itu Ivan gak mengetahui keberadaan ayahnya sampai sekarang. Ritual pengambilan serpihan kunci pun masih terus berlangsung. Teman-teman Ivan yang lainnya ditahan sama Payoling ya. Dan mereka semua bener-bener lemes guys, gara-gara kena serangan dahsyat dari Dewa Iblis Jenderal ke-9. Cili-cili yang disadarkan dari pingsannya oleh Xiaolan pun segera menolong Ivan. Tapi jelas gak bisa ya. Yang ada dia tuh jadi boneka penyetnya Dewa Iblis anjir. Lalu terlihat perlahan-lahan kekuatan spiritual Ivan mulai terbuka lebih luas. Dan akhirnya serpihan tersebut dapat keluar dari tubuh Ivan. 寻了这么久的钥匙，终于到手了，是时候了。月残片果然在这小子体内。 Serpihan kunci itu akan disimpan oleh Jenderal ke-9 karena benda ini sangat-sangatlah penting dan Payoling belum boleh memilikinya. Jelas Keshang ini protes guys. Lalu mereka pun berdebat di sini ya. Tapi tiba-tiba power Ivan kembali utuh dan berbeda dari yang sebelumnya. 难道是命运封印解除了？太好了，基里！拜你们所赐，我现在浑身充满力量。 Ternyata selama ini kekuatan spiritual Ivan tersegel akibat serpihan kunci tersebut. Dan kini Ivan udah bisa memakai full powernya untuk melawan Dewa Iblis Jenderal ke-9. Ivan menyuruh cili-cili untuk menyelamatkan teman-teman yang lainnya. Sedangkan Ivan akan memancing Jenderal ke-9 untuk bertarung melawannya. Teman-teman lain pun berhasil lepas dari tahanan anggota Payoling. Mereka akan berusaha untuk ikut bertarung sekuat tenaga agar Ivan gak terganggu oleh keberadaan anggota Payoling. Kemudian pertarungan Ivan dan Dewa Iblis Jenderal ke-9 pun dimulai. 杀了我的小乖乖，就得拿命来还！你有一把好剑，要躲到什么时候？出手吧，苏老妈！你也是爱宠之人的份上，本将与你一战。 Sembari pertarungan Ivan berlangsung, teman-teman yang lainnya juga masih terus berjuang untuk menahan anggota Payoling. Lalu Ivan pun mulai terpojokan. Walau kekuatan spiritualnya udah nggak tersegel, tetap kekuatan Dewa Iblis Jenderal ke-9 lah yang lebih unggul. Dewa Iblis pun akan membunuh Ivan saat itu juga, karena dia bener-bener muak dengannya gara-gara peliharaan kesayangannya udah dibunuh. Nah, di sisi lain anggota
anggota Payoling berhasil dipukul mundur oleh teman-teman Yifan. Dan ketika Dewa Iblis melancarkan serangannya kepada Yifan, Ye Qi melindungi Yifan dengan sekuat tenaga, sekaligus dia memberikan buff kepadanya agar kekuatan Yifan meningkat secara drastis dalam sekejap. Kali ini dengan kekuatan spiritnya yang udah terbuka full ditambah dengan buff Ye Qi, Yifan pun berhasil menandingi kekuatan dari Dewa Iblis bersama dengan kekuatan teman-teman seperjuangannya. Dewa Iblis Jenderal ke-9 pun berhasil dikalahkan. Dan setelah merebut kembali serpihan kunci teratai emas, mereka pun kembali ke dunia Rift dengan membawa Keshang agar dia bisa ditahan oleh pengadilan Rift. Di desa terlihat para warga di sana udah bener-bener muak sama pendekar pedang ya. Para warga ingin secepatnya nama Yifan hilang dari daftar Rift. Karena ini tuh udah 3 hari nggak ada kabar dari pengadilan gitu kan. Tak lama kemudian para pahlawan pun datang dengan penuh luka-luka. Beserta pengadilan Rift yang datang untuk menangkap Keshang sekaligus menyambut kembali kepulangan mereka. Para pahlawan pun mengembalikan serpihan kunci teratai emas tersebut. Kemudian kakek Lu mengatakan kepada para warga kalau ini adalah para pahlawan yang telah berjasa dalam penangkapan anggota Payoling. Jadi para warga udah nggak perlu khawatir tentang isu-isu atau gosip tentang mata-mata tersebut. Singkat cerita, beberapa minggu telah berlalu. Luka-luka pahlawan kita udah membaik guys. Nah, mereka pun akan janjian ketemuan di sekitar sungai tempat ledakan pertama kali waktu itu. Terlihat Yifan dan Chinmo yang udah sampai duluan dan sedang ngobrol-ngobrol cantik ya. Yifan menanyakan tentang kerjaannya Chinmo selanjutnya. Karena Keshang sebagai agennya kan udah ditangkap sama pengadilan Rift ya. Jadi Chinmo ini pasti kehilangan beberapa job syuting, iklan, dan lain-lain lah. Lalu Chinmo mengatakan kalau masalah itu bisa diatasi. Nah, si Chinmo ini juga nanya balik, apa yang akan Yifan lakukan setelah ini? Tentang kasus tuduhan ayahnya Yifan itu udah semuanya pulih ya, dan nama baik Yifan juga udah balik seperti semula. Pengadilan Rift juga sebentar lagi akan mengorek informasi lebih dalam dari Keshang. Nah, Yifan pun menjawab kalau dia akan terus mencari keberadaan ayahnya. Ditambah lagi dia yang sekarang dibantu oleh teman-teman lainnya. Jadi Yifan gak akan sendirian lagi. Kalau misalnya Chinmo butuh perlindungan, Yifan siap kok buat melindunginya. Kekuatan Yifan yang sekarang udah powerful dong. Loh, jelas Chinmo ini cuek-cuek seneng guys. 自说自话。 Tak lama kemudian, Maya mendatangi mereka berdua. Luhang dan Maya menemukan kejadian tak terduga di sekitar ledakan waktu itu. Nah, ketika sampai di sana, mereka langsung membuka salah satu terpal yang ternyata di dalamnya terdapat item drop monster yang sama persis seperti di Gunung Es waktu itu ya. Mereka semua ini kebingungan sama kejadian itu. Kok bisa gitu loh, ada item drop monster tapi tanpa ada monsternya gitu kan. Jelas-jelas monster itu nggak akan meninggalkan bekas mayat. Kalaupun ini tulang-tulang manusia, masa iya dalam waktu sekejap bisa jadi tulang belulang begini? Malah ada drop itemnya juga gitu, kan nggak mungkin. Lalu Chinmo merasakan ada sesuatu yang janggal dengan tulang-tulang tersebut. Seakan-akan kayak ada hawa spirit yang memanggilnya gitu ya. Dan ketika Chinmo menyentuh tulang tersebut, 高达99%。
Shinmo pingsan setelah masuk ke suatu dimensi. Terlihat ada seorang cewek yang mendatanginya dan dia benar-benar mengenali Shinmo guys. Lalu di penjara pengadilan Rift terlihat Kesyang yang akan dilepas oleh cewek tadi. Dan dia mengatakan kalau misi Payoling sudah selesai. Dan sekarang mereka akan lanjut ke rencana selanjutnya. 他很快就会觉醒。好久不见。 Nah lo, gantung lagi. BTW ini udah dikonfirmasi dari pihak Bilibili-nya selaku salah satu produser dari Tonghua ini guys. Episode 13 jadi episode terakhir dari Tonghua Space Time Rift. Belum ada informasi apa-apa lagi tentang season 2-nya. Itu tuh aku udah nyari sana sini guys. Ke website studio officialnya, bahkan sampai nyelip ke forum Cina pun nggak nemu informasi tentang kelanjutan season 2-nya. Jadi ya kita cuma bisa berharap aja gitu kan kapan rilis season 2-nya.